Revolusi Prancis adalah suatu penanda terbukti nyata bahwa raja bukan pemimpin yang absolut. Pada masa kedudukan Raja Louis yang ke-16, negara Prancis sedang mengalami krisis ekonomi yang sangat parah, banyak kasus kelaparan dan gizi buruk di seluruh negeri. Karena negara telah dikuras habis untuk membiayai Perang 7 tahun dan membantu Amerika mendapatkan kemerdekaan dari Inggris, ditambah lagi dengan gaya hidup raja dan ratu yang suka menghambur-hamburkan uang. Sedangkan rakyat semakin menderita karena harus membayar berbagai pajak dari pemerintah karena kekuasaan raja adalah absolut. Suasana sore hari di kota Paris pada tahun 1815 menggambarkan keadaan rakyat yang sedang bekerja keras di pasar. Ada yang sedang berjualan, mengangkut barang-barang, dan berbelanja. Di tengah hiruk-pikuk pasar, terdapat sekelompok rakyat yang sedang membicarakan mengenai kekalahan Prancis dalam Perang 7 tahun di Amerika. Aku dengar Raja Louis sedang mengalami kekalahan perang melawan Inggris ya? Benar, namun sekarang Prancis sedang berada di pihak Amerika dan membantu 13 pihak koloni untuk melawan Inggris. Tapi semoga saja hal ini nggak berdampak pada rakyat ya. Iya deh, semoga enggak. Namun, harapan para rakyat pun tidak terwujud. Prancis memang mengalami kemenangan, namun hal ini berdampak pada keuangan negara yang mengalami kekacauan karena terlilit hutang. Prancis pun mengalami krisis dan banyak rakyat yang kelaparan. Raja, bagaimana dengan kondisi sekarang? Hutang semakin menumpuk dan kas negara kita semakin menipis. Lalu bagaimana dengan peperangan yang sedang terjadi? Sekutu kita sedang berjuang meraih kemenangan. Tentara Amerika dinyatakan terlepas dari kuasa Inggris. Baik Pak. Kondisi keuangan negara berdampak pada rakyat. Banyak negara yang mengalami kemiskinan karena bahan pangan yang meningkat. Lantas, apakah kita akan melakukan pemungutan pajak untuk menutupi hutang-hutang? Itu pasti untuk membangun negara kita. Apakah ini berlaku untuk para bangsawan saja? Juga ini berlaku untuk rakyat. Apakah rakyat tidak akan marah? Hei, suami ini seorang raja. Tidak ada yang boleh membantah seorang raja. Paham kamu? Paham Ratu, maafkan aku. Sementara itu, para warga pun mengalami penderitaan yang sangat mendalam. Mereka kelaparan dan tidak mempunyai uang akibat adanya krisis ekonomi tersebut. Bu, aku lapar. Kita akan menunggu ayahmu pulang, lalu ia akan membawa roti hangat. Tunggu sebentar ya, Nak. Tapi perut aku sakit, Bu. Maafkan ibu ya, Nak. Negara kita dalam keadaan krisis. Kita harus bersabar. Ayah nggak bisa memberikan beberapa potong roti. Ada apa? Penasihat Raja Louis baru saja mengumumkan ketentuan baru pada seluruh rakyat Prancis. Saya kesini untuk memberitahu kalian semua. Apa itu? Pemerintah menaikkan tarif pajak kepada rakyat untuk memperbaiki keuangan negara yang sedang mengalami krisis. Benar apa yang dikatakan Peter. Mengapa kita harus yang menanggung beban keuangan negara? Hidup kita aja susah. Kenapa kita yang harus menanggung pajak? Kalian benar. Sebaiknya kita melakukan unjuk diri untuk membela diri kita sebagai rakyat, karena pemerintah sudah sewenang-wenang. Benar, saya setuju dengan apa yang Anda ucapkan. Sebaiknya kita langsung ke Istana Raja. Raja Louis harus dikasih peringatan biar dia tidak sewenang-wenang kepada kita. Lalu apa yang kita harus lakukan? Ayo kita melakukan unjuk rasa. Ayo kita ke Istana Raja. Ada apa tuh di bawah bising-bising? Aku tidak tahu, my lord. Coba kamu periksa dulu di sana. Baiklah, my lord. Akan saya periksa ke bawah.
kalian inginkan. Wahai Raja, kami tidak ingin menerima ketentuan yang kau buat. Benar itu, kami tidak sudi membayar pajak yang jumlahnya lebih besar dari upah kami. Benar, kami tidak ingin kebijakan pajak hanya diterapkan untuk golongan kecil saja. Jika kami tidak dapat keadilan, maka kami tidak akan mematuhi perintah raja selanjutnya. Kami menuntut keadilan dari Raja Louis. Benar itu, benar. Baiklah, permintaan kalian akan saya sampaikan kepada Raja Louis. Sebaiknya kalian membubarkan demonstrasi ini. Baiklah, kami akan pergi. Setelah penasihat raja memberitahukan bahwa kedatangan rakyat ke istana untuk berunjuk rasa akibat ketidakadilan atas pungutan pajak, akhirnya raja memerintah seluruh tentara untuk memberikan pengumuman kepada para bangsawan, tuan tanah dan cendekiawan bahwa untuk menghadapi krisis kali ini mereka diwajibkan membayar pajak guna memperbaiki keuangan negara. Gelammu indah sekali. Terima kasih. Cuti kamu juga indah sekali. Kamu membelinya di mana? Aku membelinya di... Permisi para putri bangsawan, saya datang ke sini hanya ingin menyampaikan kebijakan terbaru dari Raja Louis. Berita macam apa ini? Raja Louis sangat tidak menghargai kami sebagai para bangsawan. Saya akan menyampaikan perintah dari Raja Louis, Nyonya. Sampaikan kepada Raja Louis, kami akan menemaninya untuk membicarakan hal ini. Baik, Nyonya. Akhirnya, para bangsawan pun berkumpul di istana Raja Louis untuk membicarakan masalah pajak untuk kaum bangsawan. Diskusi pun berakhir menjadi debat yang cukup alot antara kaum bangsawan dan Raja Louis. Apa yang ingin kalian bicarakan? Ada apa dengan kebijakan tahun ini? Anda sama saja menggunakan para bangsawan. Benar, banyak perubahan yang aneh terjadi. Ada apa denganmu, wahai Raja Louis? Aku hanya ingin mengatasi krisis yang sedang kita hadapi. Rakyat menolak keras atas kebijakan kali ini. Mereka menuntut keadilan dengan memaksa bahwa golongan atas juga harus membayar pajak. Apakah sudah tidak ada cara lain? Aku sudah memikirkan semuanya. Lagi pula kalian tidak akan jatuh miskin jika membayar pajak. Pecah saja para pegawaimu yang tidak berguna itu. Negara mengalami krisis dikarenakan orang yang tidak berguna itu. Benar Raja, masalah kebijakan yang berhubungan para pejabat di negara kita harus diadakan rapat besar guna meminta persetujuan dari bangsa lain. Apa yang dikatakan kami para bangsawan harus ada perundingan. Sudahlah, pecat saja semua pegawaimu itu. Apa masalahmu dengan pegawaiku? Aku ini raja dan aku yang menentukan, bukan kau. Maaf Raja, bukan bermaksud lancang, tapi para pegawaimu tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Apa tidak sebaiknya kita mencari pegawai baru yang lebih kompeten dalam menjalankan pemerintahan ini? Baiklah, aku akan memecat pegawaiku yang lalai. Kau sebarkan berita ini. Baik, Raja. Sedangkan di sebuah desa, para rakyat sedang gempar mendengar berita mengenai revolusi Amerika. Akhirnya, hari diadakannya rapat legislatif pun tiba. Hampir semua warga di kota Paris hadir untuk mengikuti rapat tersebut. Semua warga berdesak-desakan memasuki gerbang istana yang dijadikan lokasi rapat. Namun, penjagaan yang sangat ketat pun akhirnya dapat menertibkan para rakyat. Sedangkan, para pejabat negara dan para bangsawan melewati pintu gerbang yang telah disediakan khusus bagi bangsawan. Tempat duduk yang disediakan pun telah diatur sedemikian rupa. Para bangsawan menempati barisan depan yang dekat dengan podium Raja Louis, sedangkan rakyat hanya boleh menempati baris paling belakang atau tengah. Suasana yang awalnya ribut dan ricuh berubah menjadi keheningan ketika Raja Louis dan Mary memasuki ruang rapat. Sepasang raja dan ratu itu pun menempati singgasana yang telah disediakan oleh kerajaan. Akhirnya, semua peserta pun pergi meninggalkan ruang rapat dengan perasaan kesal dan tidak puas. Namun, para bangsawan dan pejabat negara memutuskan untuk berkumpul di kediaman salah satu di antara mereka.
perlakuan Raja Louis tadi di Purwakarta sangat tidak sopan. Bagaimana dia bisa disebut raja jika seperti ini? Pemerintahannya saat ini sudah benar-benar rusak di tangannya. Aku malah memikirkan usul para cendekiawan tadi mengenai sistem pemerintahan baru. Lagi pula dengan beberapa sarana yang sudah dikirim, harusnya kita lebih bisa untuk berpindah. Bagaimana jika kita mengajak para rakyat untuk bekerja sama memulihkan pemerintahan Raja Louis? Baiklah, kita harus mengadakan pertemuan. Sedangkan di desa-desa, rakyat sedang merundingkan rencana besar dalam melancarkan aksi pemberontakan pada Raja Louis. Kita tidak bisa terus-menerus ditindas oleh ketidakadilan seperti ini. Kita harus melakukan sesuatu untuk menghentikan pemerintahan Raja Louis. Bagaimana jika kita melakukan penyerangan di berbagai daerah? Hal ini akan menjadi kejadian besar dan akan tersebar ke seluruh dunia. Benar, dengan begitu kita akan lebih banyak mendapatkan dukungan. Banyak warga di luar sana yang tidak menyukai pemerintahan ini. Lalu kita harus memulainya dari mana? Sepertinya aku tahu apa yang harus kita lakukan. Bagaimana? Penjara Bastille. Pada 14 Juli 1789, terjadi penyerangan penjara Bastille yang dilakukan oleh rakyat Prancis. Rakyat mengepung penjara tersebut dan merampas senjata-senjata yang disimpan di ujung persenjataan Bastille. Tentara yang berjaga di penjara tersebut tidak mampu menahan serangan yang dilakukan oleh rakyat. Berita ini langsung tersebar ke seluruh penjuru negeri, termasuk ke telinga Raja Louis. Tuan, kondisi penjara Bastille sangat kacau. Apakah kita harus mengamankan tempat? Lalu bagaimana dengan diriku? Kamu tetap di sini menjaga kerajaan. Baiklah. Di mana Raja Louis? Di mana Raja Louis? Ada apa ini? Ricu-ricu sekali. Di mana Raja Louis? Kami akan sungguh-sungguh menentukan kerajaan ini. Aku tidak tahu. Dia sedang pergi. Kami tidak percaya denganmu. Panggilkan Raja Louis secepatnya. Tiba-tiba saja muncullah beberapa orang bangsawan di antara kerumunan rakyat tersebut. Ratu Mary tampak tidak percaya melihat teman-temannya yang ia percayai kini tidak memihak padanya. Ada apa Ratu? Apakah kau kaget? Kali ini semua sudah berakhir. Sudah cukup kau menghamburkan uang dan kesenanganmu. Kami sudah muak dengan perbuatanmu dan suamimu. Sudah saatnya kalian bertata. Di mana suamimu? Dia tidak pantas menjadi raja di kerajaan ini. Seharusnya dia bertanggung jawab dengan semua perbuatan ini. Tapi lihat, dia malah melarikan diri. Benar-benar perbuatan yang tidak pantas sebagai raja. Ada seseorang yang memberitahuku bahwa Raja Louis ingin pergi ke negara lain, dan kabarnya Raja Louis ingin mendatangi negara yang masih menjadi musuh Perancis. Beritahu kabar ini ke seluruh negeri. Jangan biarkan Raja Louis melarikan diri. Ya. Kalian sudah benar-benar keterlaluan. Sudahlah, saat ini kita hanya perlu menunggu kabar Raja Louis. Lalu kita akan mengumumkan deklarasi perubahan. Kalau begitu, kita akan membentuk organisasi baru untuk mempersiapkan deklarasi tersebut. Tapi kami tetap tidak setuju jika para bangsawan yang membuat organisasi itu. Kami para rakyat biasa akan tetap mengalami ketidakadilan. Iya, harus ada perwakilan rakyat yang mempersiapkan pemerintahan baru tersebut. Dengan begitu, kita semua akan mendapatkan keadilan. Benar. Harap tenang semuanya. Saya di sini adalah seorang cendekiawan. Saya dan para cendekiawan lainnya yang akan menjadi perwakilan rakyat dalam persiapan deklarasi ini. Baiklah, kita akan mengadakan rapat pada saat Raja Louis sudah ditangkap, sekaligus membahas yang akan dilakukan pada keluarga Raja Louis. Dengan begitu berakhirlah demonstrasi rakyat pada hari itu. Para bangsawan dan beberapa cendekiawan yang menjadi wakil rakyat berkumpul kembali pada tanggal 4 Agustus 1749 untuk membicarakan pembentukan organisasi perencanaan deklarasi pemerintah baru yang menjadi cikal bakal terbentuknya nasional
Assembly. Pada tanggal 26 Agustus 1789, deklarasi mengenai penghapusan sistem monarki, feudalisme, dan adanya hak asasi manusia dalam negara Prancis diumumkan dan didengar oleh seluruh rakyat. Nasib Raja Louis XVI dan istrinya Marie, keduanya dieksekusi mati di depan umum dengan menggunakan guillotine pada 21 Januari 1793. Dan kedudukan Raja Louis pun digantikan oleh Napoleon Bonaparte. Duduk. Hadirin sekalian, mari kita sambut Raja baru kita, Napoleon Bonaparte.